Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Novitasari. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7 PAIB reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi dalam bidang pendidikan dan ketenagaan menuju profesionalitas pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Edi Syahputra Siagian, SAG MPDI. Yang A ialah hakikat pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ialah hakikat pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pendidik juga sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua ialah hakikat tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang B adalah kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama ialah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai seorang guru. Ialah yang pertama adalah karakteristik para peserta didik, yang kedua adalah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, yang ketiga adalah pengembangan kurikulum, yang keempat ialah pembelajaran yang mendidik, yang kelima ialah pengembangan potensi para peserta didik, yang keenam ialah cara berkomunikasi, dan yang terakhir ialah penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua ialah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan kepribadian positif yang lainnya. Yang ketiga ialah kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Dan yang keempat ialah kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Tantangan-tantangan masa depan sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut upaya untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal, tetapi juga meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan aneka sektor kehidupan yang lain. Oleh karena itu, perlu dibuat program pengembangan tenaga kependidikan yang terencana atau dikenal dengan kegiatan pendidikan profesi guru atau PPG yang dipandang cocok menurut kebutuhan jenis ketenagaan dan profesi yang ada.
Pendidikan profesi guru atau PPG yang umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan. Pengembangan tenaga kependidikan yang efektif juga dilakukan dengan menerapkan beberapa model. Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh Crandall, mengemukakan bahwa model-model efektif pengembangan profesional guru ialah yang pertama adalah model monitoring, yaitu para praktisi atau guru berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor kepada praktisi yang kurang berpengalaman. Yang kedua ialah model ilmu terapan atau model dari teori ke praktik, yaitu berupa pantauan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah model inquiry atau model reflektif, yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru, yaitu mereka harus aktif meneliti seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritik, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Sekian video pembelajaran dari saya, Widya Novitasari, tentang inovasi dalam bidang pendidik dan ketenagaan menuju profesionalitas pada mata kuliah Inovasi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.